Habib, apa faedahnya bersiwak selain daripada mendapatkan pahala sehingga Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersiwak? Bismillahirrahmanirrahim. As-siwak, begitu istimewanya siwak. Banyak hadis, banyak riwayat yang menganjurkan kita untuk bersiwak. Di antaranya rakatani bisiwak khairun min sab'ina raka'ah bighairi siwak. 2 rakaat dengan menggunakan siwak lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. 2 banding 70, jauh sekali, bukan 10 kali lipat, lebih dari itu. Baik. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau bukan aku takut memberatkan umatku dan mereka berdosa, aku wajibkan siwak setiap wudu dan setiap salat. Dalam riwayat setiap salat. Setiap wudu wajib siwak. Sebelum salat wajib siwak. Tapi karena aku takut membuat umatku berdosa, aku sunnahkan siwak. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Tidak ada Nabi diberi pilihan oleh Allah kepada suatu hukum, suatu masalah, illa ikhtartu aisarahuma, kata beliau, kecuali aku pilih yang paling mudah untuk umatku. Siwak disuruh milih Nabi, mau kau wajibkan atau kau sunnahkan, maka Nabi pilih yang sunnah. Banyak sekali keistimewaan siwak. Paling afdalnya keistimewaan siwak, paling istimewa, murdatun lirrabb. Siwak membuat Tuhan kita ridha. Bagi orang mukmin cukuplah ridhonya Allah sebagai puncak harapan. Muskhatun lisyaitan. Siwak membuat syaitan marah. Siwak membuat orang meninggal husnul khatimah. Barakat siwak meninggal husnul khatimah. Karena ketika orang sakaratul maut, ketika naza, disunahkan siwak dibasahi dengan air, terus dimasukkan ke mulutnya, disiwaki. Apa hubungannya ini dengan husnul khatimah? Kalau ketika mayit dalam keadaan tegang, stres, sakaratul maut, melihat siwak ini dia ingat salat. Melihat siwak ini dia ingat wudu. Melihat siwak ini dia ingat Al-Quran, sehingga memudahkan dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi orang enggak pernah pakai siwak, dikasih kayu, marah dia. Apa ini? Aku tegang gini kok dimasukkan kayu. Ada sunnah. Siwak dalam kesehatan begitu banyak manfaat. Menguatkan gusi, menguatkan gigi, menguatkan tulang punggung, menguatkan. Al-Habib Salim Asy-Syatiri beliau menghitung keistimewaan siwak sampai 70 keistimewaan siwak. 70 keistimewaan siwak. Di samping akhirat, pahala, dan kesehatan badan seseorang. Banyak lagi dan banyak lagi. Mudah-mudahan bulan Rabiul Awal ini kita hadiahkan kepada Nabi. Hadiah ulang tahun Nabi yang kita berikan adalah kita istiqomah pakai siwak. Karena Nabi ingin kita pakai siwak. Saya kira itu cukup bagi orang yang cinta Nabi. Nabi ingin kita pakai siwak. Kalau ingin menggembirakan Nabi, hendaknya Anda bersiwak. Anak Anda, istri Anda, dan semuanya. Sunnahnya siwak memang kullu syai'in khasin bisa dipakai siwak. Semua hal yang kasar bisa dipakai siwak. Kayu apapun, kain, sikat gigi bisa dipakai siwak. Tapi afdalnya udul arak, kayu arak yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita akan malu jika pakai sikat gigi di kantong kita. Kita bawa ke barat, ke timur, mau sholat pakai sikat gigi. Gitu, nggak mungkin itu. Mau baca Quran sikat gigi dulu, nggak mungkin itu. Tapi kalau pakai siwak lebih afdal, lebih istimewa, dan sangat pantas dibawa oleh setiap orang muslim. Wallahu a'lam. Orang yang ingin selamat dari azab kubur, ada beberapa hal penting yang bisa menyelamatkan dari azab kubur. Ada berapa? Ada 8. 8 yang menyelamatkan kita dari alam kubur. Azab kubur, di alam kubur kita akan selamat dengan 8 ini. Pilih salah satu mana yang bisa lakukan.
Apa yang pertama? Yaitu adalah tidak menyekutukan Allah, memurnikan iman. Jangan sampai hati kita ini menyekutukan Allah walaupun sedikit, apalagi sampai murtad. Paham ya? Hati-hati. Murnikan Allah dalam hati, jangan ditukar dengan apapun, jangan dikotori dengan kesyirikan apapun. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, mahabbah ahlil bait, mencintai keluarga Nabi. Ini sangat manfaat di alam kubur. Yang ketiga, iktsarut ta'ah, yang banyak ketaatan. Paham ya? Yang banyak melakukan ketaatan, karena ketaatan itu membawa keberkahan untuk kitanya nanti di alam kubur. Yang keempat, ar-ribat fi sabilillah, sabar, dan dia ini merasa mau bertahan di soft depan perang. Ketika perang musuh banyak, ini tinggal sedikit, dia di depan, karena kalau di depan itu kan mesti mati dulu. Nah, orang yang seperti ini dia ditaruh di bagian depan untuk berperang, maka ketahuilah orang yang sabar ketika jihad di jalan Allah, bukan di jalan yang lain, jihad di jalan Allah. Maka apa? Maka orang yang seperti ini maka akan diringankan daripada azab kubur, selamat dari siksa kubur. Yang kelima, asyhada fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah, ikut peperangan untuk membela agama, bukan membela jiwa, bukan membela keluarga, perang karena Allah. Ini orang dibebaskan dari siksa kubur. Yang keenam, al-maut bida'il batan, orang yang matinya karena penyakit perut, liver atau kelelekan neker. Ya lek neker saiki lho ya mati rek, ngawur kok. Liver, penyakit perutnya besar. Rungokno Bu, sampeyan niku aku wis gak nutuk mikir mbek sampeyan niku. Bojone mati diwaradi diantem mbek tanggane, disantet mbek tanggane. Saiki santet itu buyar wisan Bu, tutup tokone wisan santet iku. Rungokno. Jadi lek ana wong mati, bojomu mati, wetenge melembung, ojo nyalakno tangga. Bojomu iku mangane ngawur, al cangkemune iku sembarangan, lek mangan kabeh dimplok plok, akhirnya kena liver. Di antara tandanya liver, perutnya gede. Itu bukan dianu tetangga. Paham ya? Dan orang yang kena liver ini ada jaminan dari Nabi. Orang kalau kena liver, ya, kena penyakit karena perut bengkak, mati, bebas dari siksa kubur. Loro Bu, sakit perut Bu, buang angin gak bisa, buangan air gak bisa, buang watu, buang opo gak iso kabeh. Atau ada yang mengatakan juga perempuan yang meninggal dunia ketika bayinya ada di perutnya, hamil mati, ibunya mati sedangkan bayinya ada di perut. Ibu yang seperti ini Allah akan selamatkan daripada siksa kubur. Allahumma selamat. Yang ketujuh, Qari suratul Tabarak, orang yang membaca, yang rajin membaca surat Tabarak. Orang kalau rajin sebelum tidur membaca surat Tabarak, selamat dari adab kubur. Seperti hadis yang kita bahas apa? Suratul Tabarak hiya almani'atu min adzabil qabri. Surat Tabarak mencegah kita dari siksa kubur. Allahumma selamat. Yang kedelapan apa? Al-maut yaumul jum'ah, meninggal di hari Jumat. Siapa orang yang meninggal di hari Jumat, maka dia dibebaskan dari siksa kubur malam Jumat atau harinya. Karena Jumat itu masuknya dari Kemis, sekarang Kemis, sekarang sore Kemis, Maghrib itu sudah masuk Jumat sudah, sampai besoknya sampai asar Jumat. Maghrib hari Jumat, Sabtunya itu bukan sudah. Nah, siapa orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumatnya, maka dia termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah untuk dibebaskan daripada siksa kubur. Allahumma shalli ala Muhammad.
Bersiwak yang paling bagus itu ada derajatnya, ada 5 derajat bersiwak yang diperbolehkan oleh Nabi, derajatnya dari tinggi. Yang pertama adalah an yakuna bi'udil araki, dengan kayu arok. Tadi dari segi nilai kayunya, dari segi pemakaiannya, dari segi cara pemakaiannya, itu ya apa? Dengarkan. Bersiwak yang paling bagus itu ada derajatnya, ada 5 derajat bersiwak. Bersiwak itu ada 5 derajatnya. Derajat tertinggi, ini 5 yang diperbolehkan oleh Nabi, derajatnya dari tinggi. Yang pertama adalah an yakuna bi'udil araki, dengan kayu arok. Kayu arok itu adanya di Arab. Nah, kayu arok ini yang paling bagus untuk siwak karena banyak seratnya. Ini kayu arok namanya. Khilaf antara kayu arok itu masih ada perbedaan. Yang mau dibuat siwak itu yang bawa akarnya apa rantingnya. Sebagian ulama condong rantingnya. Saya pernah dulu beli rantingnya. Kalau rantingnya tapi nggak seperti ini, nggak ada sikatnya. Artinya nggak ada apa namanya? Nggak ada seratnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud arok itu akarnya yang bawa. Jadi yang dijual-jual yang sekarang ini adalah akarnya, karena persis seperti sikat gigi. Subhanallah, sebelum adanya sikat gigi Islam sudah ngajarkan ini. Nah, ini siwak, ini kayu siwak namanya. Kayu siwak ini yang paling bagus. Ada ulama mengatakan rantingnya, ada yang mengatakan akarnya. Tapi yang dipakai sekarang itu mayoritas adalah akarnya. Kenapa? Karena lebih banyak apa namanya? Serat, lebih banyak seratnya. Nah, ini yang pertama. Kayu ini. Dengarkan. Dan juga siwak ini tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Lihat. Ini kan tidak lebih 1 jengkal. Tidak boleh kurang dari 4 jari. Ini 4 jari. Tidak boleh kurang dari ini. Kalau sambian siwakan biasanya segini. Oleh haji sabak ning ditaruh di tasbih itu makruh dari segi ukurannya. Paham ya? Ya kalau dapatnya ya dapat pahala bersiwak, tapi makruh dari segi ukurannya. Ukurannya itu tidak boleh lebih dari 1 jengkal, tidak boleh kurang dari 4 jari. Yang kedua, jaridun nakhl, rantingnya atau pelepah kurma. Ada rantingnya atau pelepahnya kurma itu bisa dibuat bisa dibuat apa namanya? Bisa dibuat seratnya itu dipukul-pukul, kemudian baru disiwakkan. Tapi yang paling afdal memang ini, lebih lembut dan kayunya sering dipakai oleh Nabi. Paham ya? Yang ketiga, udiz zaitun, tangkainya kayu zaitun. Dikatakan bahasanya nikmas siwak zaitun min syajaratin mubarakah tutayyibul fam wa tudhibul. Dikatakan bahasanya paling bagusnya siwak itu adalah tangkainya kayu zaitun, karena kayu zaitun kata Allah adalah pohon yang penuh keberkahan. Jadi itu yang kedua. Yang pertama kayu siwak, yang kedua apa? Tangkainya kurma, yang ketiga apa? Kayu pohon zaitun. Yang keempat, semua kayu yang ada baunya. Ini derajat yang keempat. Semua kayu yang ada baunya kecuali illa raihan. Apa raihan itu? Kemangi, masuk kemangi apa Zat? Raihan itu kalau yang saya tahu di Yaman persis kayak kemangi tapi agak lain dikit. Persis. Ya anggaplah kemangi. Kalau di Tarim kemangi itu nggak dimakan. Kalau di sini kan dimakan sama apa? Lalapan. Iya aku ndelok lalapan yuk kemangi. Dengarkan, kalau di kota Tarim kemangi nggak dipangan. Tapi nggak tahu ya apa jenis kemanginya lain. Kayaknya sih agak lain dengan kita. Lebih ekstrim kemanginya di sana. Kemangi itu kalau di Tarim diarit. Dia Pak No? Diarit, digonang dibawa ke kuburan. Dibawa ke kuburan, ditaruh di
ditaruh di apa namanya, di atasnya kuburannya orang tuanya. Makanya sampean kalau kelihatan video di Kota Tarim ada di makam Zambal itu ada daun, itu adalah daun kemangi. Tapi kemanginya agak lain, lebih gak wangi nih, gak kok gini. Nah, kata ulama boleh yang derajat yang keempat adalah semua kayu yang harum. Kayu sing harum boleh dipakai kecuali kayu kemangi. Kenapa? Karena sebagian mengatakan bahwasanya orang kalau pakai kayu kemangi dibuat itu bisa menyebabkan judam. Judam itu apa? Lepra. Iya, lepra. Sing kulitnya ngitem, habis merah, ngitem terus rontok. Lepra ya, lepra. Nah, itu bisa menyebabkan lepra kalau make kayu kemangi. Makanya di sana itu kemangi tidak dimakan. Lek sampean kan kebal-kebal, apa sing Pak dipangan pikon? Maronggi abu kelentang kakan kelentang. Sabrang bohong kates. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, derajat yang kelima apa? Semua kayu, apapun kayu. Pring beb, maki yo kayu opo, pokoknya kayu itu derajat yang kelima. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari segi pemakaiannya, dari segi cara pemakaiannya, itu ya apa? Dengarkan, Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi dari segi nilai kayunya, kayu siwak, tangkainya kurma, kemudian kayu zaitun, semua kayu yang wangi selain kemangi, yang kelima semua kayu. Dari segi pemakaiannya, itu sing kering apa sing basah yang dipakai. Dengarkan, derajatnya itu ada 5. Dengarkan, ngaji nggih. Nah, kayu siwak ini yang bagus, yang pertama adalah kayu siwak yang dibasahi dengan air. Ini dibasahi dengan air. Kan dibasahi sama air. Kalau baru nggih dilupno, nah, ya kayak dibasahi dengan air. Ini yang pertama. Yang kedua, dibasahi dengan air bunga. Air bunga. Dikasih air bunga. Lembe coklat ya apa, Beb? Ya ojo rek kon ndak siwakan air. Paham ya? Dengan air bunga. Yang ketiga, dibasahi dengan apa? Dibasahi dengan ludah sebelum dipakai. Rasulullah SAW itu Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan, demi Allah aku sangat gembira. Kenapa? Terakhir kali yang masuk ke perut Rasulullah adalah ludahku yang bercampur dengan ludahnya. Jadi Rasulullah ketika sakit akan meninggal dunia, itu Rasulullah SAW saudaranya Sayyidatuna Aisyah masuk megang kayu siwak baru. Rasulullah sakit ngomong ke Aisyah dengan isyarat mata, mengisyaratkan bahwasanya aku ingin siwak itu. Dimintakan oleh Siti Aisyah, diambilkan siwak, digosokkan. Rasulullah agak kaget. Kenapa? Masih kasar. Rasulullah mengisyaratkan supaya untuk dihaluskan, sehingga kata Siti Aisyah, aku ambil itu kayu siwak, aku bersihkan, kemudian aku gigit-gigit dengan ludahku sehingga lunak, kemudian dipakai oleh Nabi, sehingga akhir aku berjumpa dengan Nabi pada saat itu ludahku bercampur dengan ludah Nabi, kemudian Nabi meninggal dunia. Dan siwak ini dipakai, Bu, Nabi make. Siti Fatimah perempuan pakai kayu siwak. Pernah ini loh romantisnya Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Ketika ngelihat Siti Fatimah mau sholat pakai kayu siwak, Sayyidina Ali setelah wudhu masuk ngelihat kayu siwak dipakai di bibirnya Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali melantunkan bait syair mengatakan bahasanya, hadaita ya'udal araki bisagriha. Alangkah untungnya kamu siwak bisa menyentuh bibir istriku. Makhifta yaudal araki aroka. Apa kamu nggak takut kayu siwak? Aku ngelihat kamu loh nyentuh bibirnya istriku. Lau kunta min ahlil gitali qataltuk. Siwak, kalau kamu bisa diajak berkelahi siwak, aku pasti akan berkelahi sampai membunuhmu.
mafaza minni, ya siwaku siwaka. Hai siwak, nggak ada yang selamat bisa menyentuh bibir istriku melainkan kamu wahai siwak. Ini pujian Sayyidina Ali dengan rayuan Sayyidina Ali. Sayyidatuna Fatimah malu. Romantis, paham ya? Yang keempat, yang penting basah. Yang penting basah. Yang terakhir derajat paling rendah adalah siwak yang kering. Ini paling rendahnya derajatnya. Dibasahi dengan air bunga, dengan ludah. Yang penting siwak yang basah. Beli siwak yang basah, atau yang terakhir yaitu siwak yang kering. Gak apa-apa. Paham ya? Ketika Anda akan salat, peganglah dengan tangan di atas jari kelingking, lalu peganglah dengan jempol di bawah 3 jari berikutnya. Masukkan ke dalam mulut Anda, mulailah dari atas bagian kanan, turun ke bawah bagian kanan, lalu tarik lagi setelah di tengah ke bagian atas kiri, dan diputar ke kiri, ke bawah sebelah kiri. Lakukan 3 kali. Lalu letakkan di kantong Anda, dan kemudian Anda mulai salat. Misalnya, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Anda akan dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena siwak tadi. Subhanallah, 70 kali, saudara. Seperti halnya ada orang menawarkan 700.000 apa 7 juta. Pilih mana? Kalau tentang uang, tidak perlu diragukan lagi. Pasti jawabannya sekecil apapun akan mengatakan 7 juta daripada 700.000. Kenapa demikian? Karena kita memiliki kebutuhan kepada uang. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tidak memiliki kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita tidak butuh kepada pahala di sisi Allah? Apakah kita akan hidup di muka bumi ini yang tidak pernah pahala terwujud dalam bentuk materi? 2, 3, 4, 5, 60 tahun lagi mungkin kita sudah tidak ada lagi di atas tanah, tapi ada di bawah tanah. Pada saat kita berada di bawah tanah, itulah pahala yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang begini akan mendapatkan begini, orang yang melakukan ini akan begini, orang yang membaca ini akan mendapatkan ini, orang yang bersedekah akan begini, orang yang berzikir kepada Allah akan begini. Pada saat kita menjelang beberapa saat lagi, 2, 3, 4, 50 tahun lagi berada di bawah tanah, maka yang namanya apa yang pernah kita miliki dari harta benda, dari pangkat dan jabatan, dari pengaruh dan kemewahan, semuanya sudah tidak ada lagi. Yang ada, yang dibutuhkan, yang berharga, yang laku pada saat itu adalah apa yang sering kita dengar bersama, baik di masjid maupun di majelis, tentang siapa yang melakukan ini akan mendapat ini, siapa yang akan membaca ini akan mendapatkan ini. Itu yang akan kita lakukan. Siwak ini dikatakan oleh Rasulullah SAW untuk mensucikan, membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Matharatun lil fam, mardhatun lirrabb, katanya Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling baik dari kayu arak. Ini namanya kayu arok. Kayu arok itu kayunya seperti ini. Kayunya seperti ini. Kalau tidak bisa, maka dengan sesuatu yang kasar, seperti baju misalnya. Ini kan begini, nanti sholat siwaknya ketinggalan, makanya biasanya begini. Karena ini kasar. Kalau sama porselen nggak bisa, karena porselen tidak kasar. Nah, tapi kalau pakai ini adalah yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harganya murah, awet, dan tahan banting. Ini nuwun sewu akan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya menggampangkan seseorang untuk mengucapkan syahadat ketika akan sakratul maut. Seseorang akan meninggal dunia, ya toh, yang istiqomah pakai siwak akan diberi kelancaran. Rasulullah waktu akan meninggal siwakan luar biasa.
waktu beliau sakratul maut, sebelum sakratul maut beliau bersiwak luar biasa. Nah, sebaiknya kita juga bersiwak, walaupun kalau lupa membawanya, pakai sesuatu yang kasar seperti baju atau serban, tapi jangan sering-sering. Mari mangan ceket kabeh. Nah, seperti ini. Nah, kemudian memegangnya seperti ini, megangnya itu seperti ini. Jadi 2 jari jempol dan kelingking sebelah bawah, kemudian 3 jari ini di atasnya. Begini, sunnah megangnya. Begini pun nggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya begini, megangnya begini. Nah, ini sunnahnya memegang siwak. Kemudian diletakkan di tengah, terus diputar ke atas, terus ke bawah, terus ke tengah lagi, ke atas sebelah kiri, ke bawah lagi, tengah. Itu 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Ini yang namanya siwak, yang insya Allah menggunakan ini akan mendapatkan sunnah yang luar biasa. Karena ini tidak pernah tinggal Rasulullah SAW. Dalam keadaan di rumah atau dalam perjalanan, Rasulullah selalu membawa yang namanya siwak. Jadi siwak itu ujungnya dibersihkan seperti ini, kemudian digigit pelan-pelan. Kalau perlu dilembutkan dengan sesuatu yang keras dulu, yang tumpul seperti palu atau apa, pelan-pelan aja, itu pecah, pelan-pelan, kemudian diisep pelan-pelan sehingga jadinya itu lemes seperti ini, lemes. Jangan kaku-kaku sing mburi gak dikira klotak. Kan ngoten biasane. Ayo imame sawu sufakum fa inna tasbihata sufufi minta mami sholat klotak. Itu berarti gak dilemesno sama imamnya, tuku langsung digawe. Jangan. Kalau dilembutkan tidak akan ada suaranya. Mik. Kalau suaranya, tapi kalau dibalik, klotak, noleh ini nyantol kabeh nih. Jadi kalau pakai siwak itu yang lembut, yang ujungnya, dan diantaranya manfaatnya pakai siwak, BAB lancar. Ya, dianjurkan juga nanti setiap 1 hari dibersihkan. Jadi habis dipakai dibersihkan. 40 hari sekali diganti. Masya Allah sampai siwakan. Ya iki siwak mulai zaman Jepang biyen. Loh, jangan diganti siwake. Oh iki biyen tek mbahku iki zaman siwak. Loh, kalau siwaknya wali gak apa-apa. Bolehkah seseorang minta siwak orang lain? Boleh. Tabarukan boleh. Siwaknya seorang wali, misalnya jenengan tahu ada siwaknya Yai Hamid, lo simpenan siwaki Yai Hamid, siwaki konco. Lebih baik beli yang baru saja daripada ketularan nanti pemane doyan pete, jangan begitu. Jadi sunnah pakai siwak dan makruh dipinjamkan. Mas nyelang mas, lu ya opo? Sebelum tidur, bangun tidur, akan membaca Quran, akan sholat, akan beribadah, Masya Allah, disunahkan begitu. Juga dianjurkan ditaruh di sini. Jadi jangan kalau pernah lihat siwak taruh di sini, boleh. Ini untuk syiar, ya toh. Tapi jangan pasar gini ojo. Di pengajian jangan habis siwakan, jangan taruh sini. Kamu apa? Supaya lihat orang lain kayak toh. Oh iya siwak ya, seperti itu. Daripada rokok yang taruh di sini, atau kembang. Sekarang lanang-lanang kembang kayak gini. Ada seseorang waliullah akan sholat nyekel kari siwake. Terus dia tanya, ada yang punya siwak? Ada yang mau dijual siwaknya? Nggih, saya jual berapa? 1 juta. Iya. Kabeh makmume lho 1 juta. Apa? Terlalu mahal jare wong-wong. Kan siwak kalau di Jazirah Arab kan gratis. Ya toh? Siwak itu aslinya dia itu berair. Airnya itu pahit sekali. Itu obat
perut luar biasa mujarobe. Jadi begitu dia baru dipotek dari tumbuhannya, digunting, dibersihkan, diisep, itu keluar airnya aslinya gitu. Cuma kalau sudah sampai di Indonesia biasanya sudah kering. Tapi kalau di Jazirah Arab, mereka yang sudah selesai kan masih seger ini, masih mengandung air. Jenengan sedot itu rasanya pahit luar biasa. Itu obatnya perut, masya Allah. Ya toh? Nah, kalau si orang tadi berapa harganya? 1 juta dibayar. Sampai beli siwak 1 juta ini apa golek di jopo masjid sudah terlalu lama. Dibayar, ditanya, sampai ini gak apa-apa tak? Sampai beli siwak sampai 1 juta. Loh, untuk menjalankan sunnah Nabi kamu masih eman. Loh, itu yang mencari ridho Allah temenan model seperti itu. Kalau kita, iki ae wis. Iya kan, kelambi ae. Biar 1 juta, PN. Kalau mereka tidak, saya beli 1 juta. Saking emannya dengan si siwak.